Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan mempelajari pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau disebut juga jaringan WAN. Ada sekitar 9 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis jaringan berbasis luas, yang kedua mengevaluasi jaringan nirkabel, yang ketiga mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, memahami jaringan fiber optik, memahami jenis-jenis kabel fiber optik, menerapkan fungsi alat kerja fiber optik, mengevaluasi penyambungan fiber optik, mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik, mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Jadi setelah mempelajari pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, diharapkan siswa itu bisa membangun jaringan WAN, baik itu berbasis nirkabel ataupun berbasis kabel menggunakan fiber optik. Oke, yang pertama, bab pertama yaitu menganalisis jaringan berbasis luas. Di bab pertama itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 materi pokok yang harus dipelajari. Yang pertama adalah mengenai WAN. WAN atau kepanjangannya adalah Wide Area Network. Sebelum membahas WAN, kita harus tahu atau paham dulu apa itu jaringan komputer. Ini sudah dipelajari di kelas 2, tapi supaya lebih nyambung, kita ulangi lagi. Jaringan komputer, anak-anak TKJ itu wajib tahu ya, wajib paham apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang dihubungkan menggunakan media transmisi, kabel ataupun wireless, agar dapat berkomunikasi, mengakses informasi, dan berbagi sumber daya. 2 atau lebih komputer. Jadi kalau satu komputer itu tidak bisa disebut jaringan. Syarat pertama itu harus 2 atau lebih. Lebihnya berapa terserah. Mau lebihnya 3, 4, 1000, 2000 komputer dihubungkan boleh. Jadi untuk lebihnya ini tidak ada batasan. Tapi minimal itu 2 komputer yang bisa dihubungkan. Nah, dihubungkannya menggunakan apa? Menggunakan media transmisi. Media transmisi itu adalah alat yang digunakan untuk data lewat. Data lewat dari komputer satu ke komputer yang lainnya disebutnya media transmisi. Nah, media transmisi di jaringan komputer itu ada 2. Selain 2 ini, saya juga belum menemukan, yaitu yang pertama kabel, 2 wireless. Ya, media transmisi alat yang digunakan untuk data lewat. Data dikirim melalui media transmisi, kabel dan wireless. Agar dapat berkomunikasi itu bisa telepon, chatting, messaging, itu disebutnya berkomunikasi. Proses timbal balik antar dua komputer saling berinteraksi disebutnya berkomunikasi. Bisa entah itu lewat Facebook, entah itu lewat WhatsApp dan sebagainya. Mengakses informasi, tujuan yang kedua, ini disebutnya tujuan jaringan komputer ya. Disebutnya tujuan jaringan komputer. Tujuannya itu agar dapat berkomunikasi, mengakses informasi, dan berbagi sumber daya. Jadi tujuan yang pertama diadakannya jaringan komputer agar dapat berkomunikasi.
Yang kedua adalah mengakses informasi. Yang disebut mengakses informasi itu kalian seperti buka Google, kemudian mencari pengertian-pengertian. Itu contohnya seperti ini. Misal kamu masuk ke Google, kemudian kamu cari apa pengertian komputer. Nah, ini disebutnya mengakses informasi. Atau kamu cari misal apa pengertian WAN, itu juga disebutnya mengakses informasi. Buat apa sih jaringan WAN? Itu juga disebutnya mengakses informasi. Alhamdulillah, ini disebutnya mengakses informasi. Kemudian ya tujuan yang ketiga, tujuan jaringan komputer adalah berbagi sumber daya. Maksudnya berbagi sumber daya itu misal seperti ini, ada 40 komputer, kemudian si server itu memiliki printer satu. Ada 40 komputer. Ada 40 komputer. Ada 3 deh. Ada 3 komputer, 1, 2, 3. Kemudian dihubungkan ke server. Nah, si server itu memiliki printer. Tulis di sini printer. Nah, kan yang mempunyai printer cuma si server. Ini klien. Ini juga klien. Ini contoh saja berbagi sumber daya. Ya sebelum menerangkan berbagi sumber daya ini, sumber daya komputer itu ada 2, ada fisik, ada abstrak. Sumber daya komputer itu ada 2, fisik dan abstrak. Fisik seperti printer, monitor yang bisa dilihat, printer, monitor, hard disk. Yang kedua ada abstrak. Kelihatan tapi nggak bisa diraba. Abstrak. File berupa apa? File berupa gambar, kan nggak bisa diraba tuh kecuali di print. Data ketikan, data dari Word, PowerPoint, video, musik, itu disebutnya adalah sumber daya komputer abstrak. Sumber daya komputer fisik, sumber daya komputer abstrak. Nah, kalau untuk berbagi printer disebutnya sumber daya fisik. Nah, yang kita ketahui kan yang bisa ngeprint itu cuma komputer yang terhubung ke printer langsung. Berarti di sini adalah printer server. Tapi karena adanya jaringan komputer, walaupun klien ini tidak terhubung ke printer, itu bisa ngeprint dari klien. Kan harusnya cuma printer yang terhubung ke komputer tersebut, berarti dalam hal ini ke server. Nah, karena ada jaringan komputer, si klien walaupun tidak terhubung ke printer itu bisa ngeprint karena adanya jaringan komputer. Seperti itu. Saya ulangi, jaringan komputer 2 atau lebih
wajib minimal 2. Kalau 1 tidak bisa disebut jaringan komputer. 2 atau lebih komputer yang dihubungkan menggunakan media transmisi. Media transmisi adalah alat yang digunakan untuk mengirim data. Di sini ada kabel, ada wireless. Nah, tujuan dari adanya jaringan komputer agar dapat berkomunikasi, chatting, komen-komenan, mutualan, mengakses informasi, browsing, mencari informasi, buka Google, Yahoo dan sebagainya. Berbagai sumber daya komputer, misal tadi kan contoh fisik, berbagai printer, monitor dan hard disk. Sekarang yang abstrak, kamu ngirim file dari komputer 1 ke komputer 2, dari klien 1 ke klien 3, itu disebutnya berbagai sumber daya abstrak. Oke, lanjut. Media transmisi ada kabel, ada wireless. Media transmisi ada kabel, ada wireless. Di jaringan komputer itu media transmisinya hanya ada 2 ini. Kalau nggak pakai kabel ya pakai wireless. Kalau nggak pakai wireless pakai kabel. Kedepannya setelah kamu belajar pelajaran ini, kamu juga harus bisa menentukan jaringan tersebut harus menggunakan wireless apa menggunakan kabel. Jadi kondisi di lapangan itu memungkinkan pakai kabel atau memungkinkan pakai wireless. Nanti harus bisa. Kabel yang digunakan di jaringan komputer sementara ini baru ada 3 ini. Selain 3 ini belum. Mungkin kedepannya untuk teknologi yang lebih maju mungkin ada lagi. Tapi sementara ini baru ada koaksial, kabel TP, kabel fiber optik. Kabel koaksial itu gampangannya kabel TV yang hitam tuh. Kabel TV, kabel parabola. Di rumah masing-masing juga ada. Kabel TP atau twisted pair, atau kebanyakan orang ngomongnya kabel UTP, STP, FTP. Jenis-jenisnya ada UTP, STP, FTP. Kemudian yang ketiga ada kabel fiber optik. Ini kabel yang lebih baru, lebih modern, lebih cepat. Untuk kabel koaksial itu udah sangat jarang digunakan. Ini kabel koaksial digunakan pada topologi bus. Selain topologi bus, semuanya menggunakan kabel TP atau kamu kenalnya UTP lah. Padahal UTP itu jenis dari kabel TP, twisted pair. Untuk kabel koaksial, dia itu memiliki kecepatan transfer data itu hanya 10 Mbps kecepatannya. Makanya kesini kabel koaksial itu sudah tidak digunakan. Masih banyak yang menggunakan untuk CCTV yang analog. CCTV analog itu masih menggunakan kabel koaksial. Namanya kabel RG. Yang kedua, kabel UTP atau kabel TP itu memiliki kecepatan transfer data 100 Mbps, megabyte per second. Jadi masih banyak yang menggunakan. Hampir di semua sektor, mau otomotif, kesehatan, kantor apapun masih menggunakan kabel UTP. Yang ketiga, kabel fiber optik, dia memiliki kecepatan 1 Gbps. Sangat cepat. Biasanya itu digunakan untuk backbone. Dan selanjutnya adalah ada wireless. Media transmisi yang kedua di jaringan komputer itu ada wireless. Yang pertama, wireless itu ada access point indoor, access point outdoor.
Kalau indoor untuk di dalam ruangan, kalau outdoor untuk di luar ruangan. Nah, access point indoor, access point outdoor. Selanjutnya, definisi jaringan WAN atau jaringan berbasis luas. WAN jaringan area luas atau bahasa Inggrisnya Wide Area Network atau disingkat WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Jaringan yang mencakup area yang besar, WAN. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router, ini harus di garis bawah nih, komunikasi publik. Kita ulangi, jaringan area luas atau WAN atau kepanjangannya Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal. Kita tandai lagi, area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dan yang lain dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Contohnya seperti ini. Gampangannya, WAN itu gabungan antara jaringan LAN, misal ini di sini LAN di SMK Al Furqon, kemudian LAN di SMK Negeri 1 Brebes, SMK Negeri 1 Purwokerto, SMK Negeri 1 Semarang. Di setiap sekolah mesti ada jaringan LAN. Kemudian antar sekolah yang tadi dihubungkan, kan jauh-jauh tuh, ada yang di Brebes, ada yang di Bungaya, ada yang di Semarang. Semuanya dihubungkan, disebutlah jaringan WAN. Jaringan komputer mencakup area besar. Sebagai contoh, komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Misal, ini contoh jaringan WAN. Bantar Kawung. Bantar Kawung. Misal nih, saya ulangi. WAN merupakan jaringan komputer mencakup area besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Misal di Al Furqon. Mana Al Furqon?
Nah, ini SMK Al-Furqon. Di SMK Al-Furqon karena di sini ada jaringan LAN. Ini Al-Furqon bukan? Ini bukan. Ini SMK Islam Jepang. SMA. Mana sih? Bantar Kawung. Nah, SMA itu tadi. Nah, ini SMK Al-Furqon Bantar Kawung. Misal di SMK Al-Furqon ini ada jaringan LAN, pasti di semua sekolahan pun ada jaringan LAN. Lah, SMK Al-Furqon ingin dihubungkan dengan misal SMK Al-Furqon BTK. Kemudian kita cari lagi SMK Kerabat Kita Bumi Ayu. SMK Kerabat Kita Bumi Ayu. SMK Kerabat Kita Bumi Ayu. Antar wilayah nih, wilayah Bantar Kawung sama wilayah Bumi Ayu akan dihubungkan. Di kerabat kita ada jaringan LAN? Ada pasti. Di semua sekolahan sekarang ada jaringan LAN. Nah, LAN dihubungkan menjadi jaringan WAN. Nah, ini kan antar wilayah nih. Antara ini jauh nih, jaraknya juga berapa ini? Berapa kilo? Bentar. Jaraknya juga 12 kilo antara SMK Kerabat Kita Bumi Ayu sama SMK Al-Furqon. Ini bisa disebut jaringan WAN karena sudah antar wilayah. Ya, udah jauh ini antara. Kan di sini di SMK Kerabat Kita ada LAN, di Al-Furqon juga ada LAN. Kalau kita lihat ke topologinya, jaringan WAN itu adalah kumpulan dari LAN-LAN yang dihubungkan. Jadi jaringan WAN. Ini kan LAN di kantor 1, LAN kantor 2, LAN kantor 3 dihubungkan menjadi WAN. Sekarang misal dihubungkan lagi SMK Al-Furqon dengan SMA 3 Brebes. Misal SMA Negeri 3 Brebes. Kita kasih tanda SMA N3 BBS. Nah, antara di SMA 3 Brebes ada jaringan LAN? Pasti ada. Udah sangat pasti. Sekarang di semua sekolah pasti sudah ada jaringan LAN, dihubungkan nih antara Al-Furqon dengan SMA 3. Nah, ini sebutnya jaringan WAN. Ataupun antar negara, misal negara Indonesia dihubungkan dengan negara mana? Korea. Korea mana Korea? Korea kecil. Korea. Jepang aja Jepang. Mana Jepang? Cina. Mana sih Jepang? Bangkok. Jepang mana? Cari aja. Jepang. Oh, di sini rupanya. Misal nih, Jepang, Tokyo. Mana Tokyo? Nah, inilah Suwa. Sembarang lah. Dari Suwa mau dihubungkan ke Indonesia, ke SMK Al-Furqon misal.
Jaraknya berapa ribu kilo ini? Hmm, 5.700 kilo. Ini disebutnya jaringan WAN. Tapi siapa yang mau menghubungkan antara Jepang ke Indonesia? Nah, disebutnya jaringan WAN. Paham ya? Jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan jaringan komputer yang membutuhkan router. Router adalah, saya masukkan di sini. Router adalah alat digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sama saja dua jaringan yang penting dua atau lebih jaringan kan. Syarat komputer terhubung itu harus satu jaringan. Syarat komputer terhubung itu wajib satu jaringan. Misal komputer satu memiliki IP 192.168.1.1. Komputer 2 memiliki IP 1.2. Wajib antara komputer 1 dengan komputer 2 wajib satu network atau satu jaringan. Ya. Nah, sekarang komputer 3 memiliki IP 192.168.1.1. Komputer 1 ke komputer 2 itu terhubung. 2 ke 1 juga terhubung. 1 ke 3 tidak terhubung karena beda network atau beda jaringan. 2 ke 3 juga tidak terhubung karena beda network. Nih, ini kan kelas C. Ini mah udah pelajaran kelas 1. Gampang. Dilihat networknya beda kan, kelas C networknya 24 bit pertama. Nah, supaya semua komputer ini terhubung kan beda-beda network nih, antara 1 2 itu beda network. Supaya bisa tetap terhubung, harus pakai router. Kalau sudah ada router, nanti ketiga komputer ini walaupun tidak memenuhi syarat tetap bisa terhubung karena router fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Dua atau lebih jaringan yang berbeda. Misal komputer 3 memiliki IP 10.0.11. Nah, ini udah ada 3 jaringan yang berbeda. 1 2 3. Ini 3-3-nya harusnya nggak connect, ini keempat ini. Karena beda-beda jaringan. Lah, kemudian datanglah router, jadi connect. Kembali lagi. Jaringan area luas adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah,
kota, atau bahkan negara. Jepang jeung Indonesia dihijikeun. Sebut jaringan WAN. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jaringan yang berbeda ini. Paham? Nah, sampai di sini kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya tentang teknologi WAN. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.